Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Alfarizi dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan analisis kemacetan jalan lalu lintas Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung. Sebelum itu, terima kasih kepada dosen pengampu kita, Pak Edi Yusuf Adiman, yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan presentasi kami ini. Baiklah, sebelum kami masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Afriza, Konsa Konita, Perkasa Alam Bagarsyah, Suci Rapita, Yuni Meliska, dan Yusri Alfarizi. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Konsa Konita. Kepada Konsa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan membahas beberapa pengantar yang akan kita bahas mengenai studi kasus kita, analisis kemacetan jalan lalu lintas Jalan Tengku Umar, Bandar Lampung. Yang pertama, jaringan jalan memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai prasarana untuk memindahkan transportasi orang dan barang dan merupakan urat nadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan stabilitas nasional, serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan. Nah, permasalahan di sektor transportasi merupakan permasalahan yang banyak terjadi di berbagai kota, permasalahan yang sering sekali terjadi pada sektor transportasi, yaitu kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini selalu memiliki keterkaitan dengan intensitas kegiatan pada suatu jalan, penggunaan lahan, serta pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas terjadi karena volume lalu lintas yang sangat tinggi dan juga disebabkan oleh bercampurnya lalu lintas menerus, lalu lintas regional, dan lokal. Nah, pada studi kasus ini kami akan berfokus pada Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan daerah yang strategis karena merupakan daerah penghubung bagi kendaraan-kendaraan yang berasal dari Pulau Jawa menuju Sumatera ataupun begitu juga sebaliknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, pada tahun 2015, jumlah kendaraan bermotor yang diuji telah mencapai 28.241 kendaraan. Jumlah truk atau pickup yang tercatat yaitu 25.728 kendaraan, jumlah bus yang tercatat yaitu 1.303 kendaraan, dan jumlah angkutan umum yang tercatat 1.210 kendaraan. Besarnya jumlah kendaraan ini jika melebihi kapasitas daya tampung jalan yang tersedia, maka akan menyebabkan kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Next slide, moderator. Lalu pada studi kasus ini, kami pun akan lebih berfokus pada salah satu jalan yang ada di Bandar Lampung, yaitu Jalan Tengku Umar. Jalan ini terletak di pusat kota dan berada dekat dengan pusat perdagangan. Jalan Tengku Umar dilintasi oleh kendaraan yang berasal dari pusat kota dan pusat perdagangan menuju luar kota dan begitu pun sebaliknya, yang sehingga memiliki lalu lintas yang relatif padat dan terkadang mengalami kemacetan. Nah, pada Jalan Tengku Umar ini memiliki lebar jalan sebesar 10.575 meter per lajur dengan 4 jalur dan 2 lajur terbagi dan median sebesar 1.075 meter. Pada Jalan Tengku Umar ini merupakan jalan yang menghubungkan antara Kedaton dan Tanjung Karang, yang hampir setiap hari kerja jalan ini selalu dipadatkan dengan aktivitas lalu lintas. Penyebab kemacetan di ruas Jalan Tengku Umar arah Tanjung Karang maupun arah Raja Basa dapat berupa banyak hal. Penyebab utamanya adalah tinggi volumenya kendaraan, hambatan samping, U-turn, dan persimpangan jalan. Nah, permasalahan kemacetan terjadi terutama pada jam-jam sibuk, seperti pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9 saat orang pada berangkat kerja, berangkat sekolah, dan begitu pun sore hari sekitar jam 4 hingga jam 6 ketika orang baru pulang dari kerja. Nah, akan tetapi bukan hal yang tidak mungkin kemacetan terjadi di luar jam sibuk. Next slide. Pada jam sibuk jumlah kendaraan akan melebihi kapasitas yang ada. Hal tersebut pastinya akan meningkat beban jaringan jalan. Nah, adapun penyebab-penyebab dari kejadian tadi, kemacetan lalu lintas yang terjadi pada Jalan Tengku Umar disebabkan oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama aktivitas pejalan kaki, persimpangan jalan, penggunaan jalan yang melebihi kapasitas, dan juga U-turn. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Konsa Konita. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Suci Rapita.
Kepada Suci dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama adalah aktivitas pejalan kaki. Aktivitas pejalan kaki atau penyeberang jalan yang ada di Jalan Tengku Umar, Bandar Lampung cukup banyak. Rata-rata waktu tempuh bagi pejalan kaki untuk menyeberang dengan lebar ruas jalan 10,575 meter adalah 1,5 meter per detik. Selain itu, fasilitas yang ada untuk pejalan kaki masih kurang. Walaupun terdapat zebra cross di sana, tetapi keberadaan zebra cross tersebut tidak terawat, sehingga fungsi zebra cross tersebut tidak berjalan dengan baik sebagai sarana penyeberang jalan. Kemudian, kesadaran dari pejalan kaki dalam memenuhi peraturan yang berlaku juga minim, seperti menyeberang bukan pada tempatnya. Hal ini juga didukung dari hasil jajak pendapat terhadap pengguna Jalan Tengku Umar. Bandar Lampung hanya aktivitas pejalan kaki atau penyeberang jalan ini menjadi penyebab kemacetan terbesar, yaitu dengan nilai 36,47%. Berdasarkan hasil pengamatan, adanya aktivitas pejalan kaki ini juga menyebabkan terjadinya waktu hambatan sebesar 5-15 detik per kendaraan, dan kecepatan rata-rata kendaraan menjadi 5-10 km per jam. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yuni Meliska. Kepada Yuni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab kemacetan lalu lintas yang selanjutnya, yaitu penggunaan jalan yang melebihi kapasitas. Yang pertama, kapasitas ruas jalan. Dalam karakteristik arus lalu lintas terdapat unsur kapasitas. Kapasitas terdiri dari kapasitas dasar dan kapasitas nyata. Kapasitas dasar adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 jam. Sedangkan kapasitas nyata merupakan kapasitas jalan yang telah dipengaruhi oleh faktor-faktor bersamaan berikut. C sama dengan C0 kali FCSP kali FCSF kali FCCS kali FCW. Dengan C sama dengan kapasitas, C0 adalah kapasitas dasar, FCSP faktor penyesuaian pemisah arah, FCSF faktor penyesuaian hambatan samping, FCCS faktor penyesuaian ukuran kota, FCW faktor penyesuaian lebar lajur. Next. Selanjutnya, derajat kejenuhan. Tingkat pelayanan suatu ruas jalan diklasifikasikan berdasarkan volume per kapasitas yang dapat ditampung ruas jalan itu sendiri. Menurut MKJI 1997, untuk menghitung derajat kejenuhan dapat berdasar pada persamaan berikut. DS sama dengan Q per C, dengan DS adalah derajat kejenuhan, Q adalah arus total, C adalah kapasitas. Nilai DS menunjukkan tingkat masalah kapasitas pada jalan tersebut. Semakin tinggi nilai DS menandakan rendahnya kapasitas jalan tersebut dan semakin besar arus yang melewati jalan tersebut. Hal tersebut juga menandakan meningkatnya masalah yang terjadi pada jalan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yuni Meliska. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Perkasa Alam Begarsyah. Kepada Perkasa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persimpangan jalan. Persimpangan merupakan bagian yang penting dari jalan raya, karena sebagian besar dari efisiensi, waktu perjalanan, kecepatan, kapasitas lalu lintas, keamanan, dan kenyamanan akan sangat bergantung pada perencanaan persimpangan yang ada. Pada persimpangan, yang menimbulkan kemacetan adalah titik konfliknya. Semakin banyak titik konflik yang ada, semakin besar pula tingkat kemacetan yang ditimbulkannya. Banyaknya titik konflik yang timbul pada suatu persimpangan dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, konflik di persimpangan. Dengan adanya persimpangan pada suatu jaringan jalan, kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, dan pejalan kaki dapat bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Namun pada waktu yang bersamaan, dengan demikian, maka akan muncul konflik di persimpangan akibat dari pergerakan-pergerakan tersebut. Menurut MKJI 1997, berdasarkan sifatnya, maka konflik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama konflik utama atau primary conflict, konflik antara jalan dengan gerakan lalu lintas yang berjalan lurus dengan jalan-jalan lainnya yang berpotongan, termasuk konflik dengan pejalan kaki. Yang kedua, konflik
kedua atau secondary conflict. Konflik ini antara gerakan lalu lintas yang berbelok kanan dengan arus lalu lintas lurus melawan dan pejalan kaki, atau gerakan lalu lintas yang berbelok kiri dengan pejalan kaki. Apabila ditinjau lebih lanjut, banyaknya titik konflik dari suatu persimpangan akan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kondisi geometrik persimpangan, yang kedua arah pergerakan lalu lintas, yang ketiga volume pergerakan lalu lintas. Di dalam daerah persimpangan lintasan kendaraan dan pejalan kaki akan berpotongan sehingga membentuk titik-titik konflik. Konflik ini akan menghambat pergerakan dan juga merupakan lokasi potensial untuk terjadinya tabrakan atau kecelakaan. Yang kedua, 3 manuver yang biasanya ditemukan di jalan persimpangan, di dalam persimpangan. Yang pertama, diverging atau memisah. Gerakan berpencar atau berpisah dari kendaraan di persimpangan. Konflik dapat terjadi pada saat kendaraan melakukan pergantian jalur atau gerakan membelok. Yang kedua, merging atau menggabung. Gerakan bergabungnya suatu kendaraan terhadap kendaraan lain pada persimpangan. Yang ketiga, crossing atau memotong. Gerakan kendaraan melakukan gerakan memotong terhadap kendaraan lain dari arah yang bersilangan pada persimpangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Perkasa Alam Bagarsyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Afriza. Kepada Afriza dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu U-turn. Pengaruh U-turn ini menimbulkan kemacetan karena kendaraan yang melakukan U-turn menyebabkan volume kendaraan semakin tinggi dan kecepatan kendaraan semakin rendah pada jam-jam sibuk. Pengaruh dari fasilitas U-turn pada pengoperasian lalu lintas, waktu-waktu dan tundaan berguna dalam evaluasi secara umum untuk kemacetan yang terjadi. Data tundaan yang tersedia memudahkan traffic engineer untuk menetapkan lokasi yang memiliki masalah desain dan bentuk peningkatan operasional yang perlu untuk menaikkan pergerakan yang ada dan keselamatan. Kondisi ini berpengaruh pada arus lalu lintas sebagai tundaan perjalanan. Menurut Kasutri 1996, gerakan U-turn dapat dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama yaitu lajur dalam ke lajur dalam, 2, lajur dalam ke lajur luar, yang ketiga, lajur dalam ke bahu jalan, yang keempat, lajur dalam ke lajur luar, yang kelima, lajur luar ke lajur luar, yang keenam, lajur luar ke bahu jalan, yang ketujuh, bahu jalan ke bahu jalan. Tipe pergerakan U-turn dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama U-turn tunggal, yang kedua U-turn ganda, yang ketiga U-turn multiple. Next slide. Kasutri 1996 juga menjelaskan beberapa pengaruh U-turn terhadap arus lalu lintas, yaitu yang pertama, dalam melakukan U-turn, kendaraan akan melakukan pendekatan secara normal dan lajur cepat dengan cara memperlambat laju kendaraan atau berhenti. Perlambatan ini yang nantinya akan mengganggu laju kendaraan lain pada arah yang sama. Yang kedua yaitu, pada umumnya kendaraan tidak dapat melakukan U-turn secara langsung atau mendadak dan akan menunggu gap yang kemungkinan di dalam arus lalu lintas yang berlawanan arah. Dengan median yang sempit, kendaraan yang akan melakukan U-turn akan menyebabkan kendaraan lain dalam arus yang sama berhenti dan membentuk antrian. Yang ketiga yaitu kendaraan yang melakukan U-turn dipengaruhi oleh ukuran fasilitas U-turn, karakteristik kendaraan, dan kemampuan pengemudi. Median yang sempit atau bukan median yang sempit memaksa pengemudi melakukan U-turn menghambat lebih dari 2 lajur dalam dan dari jalan 2 arah dengan melakukan U-turn dari lajur luar atau melakukan U-turn masuk ke lajur luar. Yang keempat yaitu fasilitas U-turn sering ditemukan pada daerah sibuk dengan kondisi lalu lintas mendekati kapasitas. Dalam kondisi ini, lalu lintas yang terhambat disebabkan oleh U-turn relatif mempunyai dampak yang lebih besar dalam bentuk tundaan. Next slide. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Friza.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Rapita. Pada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penyelesaian. Berdasarkan masalah yang ditemukan di setiap ruas ini, maka perlu dilakukan rekomendasi untuk upaya penanganan terutama pada ruas-ruas padat. Diharapkan dengan upaya pengelolaan lalu lintas yang memadai dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Upaya pengelolaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, aktivitas pejalan kaki atau penyeberang jalan. Kenyamanan bagi pejalan kaki adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan saat ini, karena kenyamanan pejalan kaki dapat mengurangi tingkat kemacetan yang ada pada suatu ruas jalan. Meningkatkan fasilitas-fasilitas berguna untuk meningkatkan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Fasilitas tersebut diantaranya trotoar, zebra cross, pelikan maupun JPO, jembatan penyeberangan orang. Yang kedua adalah penggunaan jalan yang melebihi kapasitas. Penggunaan jalan yang melebihi kapasitas jalan sesungguhnya selain mempengaruhi kemacetan adalah mengurangi kemampuan dari perkerasan jalan itu sendiri. Hal ini akan berdampak pada penurunan umur rencana pada jalan. Kapasitas ruas jalan yang buruk dapat menyebabkan tingkat kejenuhan yang besar. Oleh karena itu, diperlukannya penambahan kapasitas ruas jalan dalam membantu mengatasi kemacetan dan mengurangi kecelakaan jika jalan yang digunakan melebihi kapasitas. Yang ketiga adalah persimpangan jalan. Di setiap persimpangan jalan, baik ada lampu lalu lintas maupun tidak, pasti akan menyebabkan kemacetan, apalagi pada daerah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi. Hal ini bisa sedikit diatasi dengan memberlakukan sistem belok kiri langsung yang seharusnya sistem ini sudah diterapkan di jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan yang lain. Selanjutnya adalah U-turn. Salah satu penyumbang naiknya angka kemacetan diantaranya adalah U-turn. Desain dan pengelolaan U-turn yang kurang baik itulah yang menyebabkan tidak teraturnya pengendara yang akan memutar arah sehingga menimbulkan kemacetan. Jadi solusi yang bisa ditanggap untuk mengurangi kemacetan pada U-turn adalah dengan mengurangi penggunaan U-turn. Yang kelima adalah banyaknya pedagang kaki lima di pinggir jalan. Ada pedagang yang berdagang di pinggir-pinggir jalan yang semestinya tidak diperbolehkan untuk berjualan atau biasa disebut pasar tumpah. Penyebab yang ini sebenarnya cukup mudah untuk diatasi dan saya setuju dengan program yang sedang dicanangkan sekarang, yaitu dengan merelokasi para pedagang ke tempat yang semestinya. Memang tidak mudah untuk melakukan hal tersebut karena pasti ada pro dan kontra, namun dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara pedagang dan pemerintah, hal tersebut akan bisa dilaksanakan. Yang penting tidak ada kepentingan yang dilanggar atau dirugikan. Yang terakhir adalah sistem lalu lintas. Karena ketidakteraturan lalu lintas, banyak kemacetan yang terjadi sekarang. Dengan diterapkannya sistem lalu lintas yang baru akan mengurangi kemacetan lalu lintas saat ini. Misalnya dengan menambahkan teknologi pemantauan lalu lintas secara real time seperti menggunakan CCTV, sensor, dan perangkat lain di jalan raya untuk memberikan saran lalu lintas selama 24 jam per 7. Ini mencakup berbagai jenis insiden yang mungkin akan dihadapi seseorang di jalan seperti kemacetan, kondisi cuaca buruk, perbaikan jalan, dan banyak lainnya. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Beberapa alternatif kebijakan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, penertiban pedagang kaki lima secara bijaksana. Lalu intensifikasi upaya pembangunan kedisiplinan pemakaian jalan, lalu menutup terminal-terminal bayangan, memaksimalisasi rambu lalu lintas dan marka jalan, dan yang terakhir membangun kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk peduli lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan penjelasan tersebut,
maka dapat diketahui bahwa alternatif kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan lalu lintas didasarkan kepada skenario pemecahan masalah. Kemacetan lalu lintas meliputi aspek manajemen kapasitas, aspek manajemen prioritas. Beberapa alternatif dapat mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung dikembangkan dengan skenario pemecahan masalah. Skenario pemecahan masalah kemacetan lalu lintas dengan pendekatan manajemen lalu lintas. Konsep yang dikembangkan meliputi jangka pendek dan jangka menengah ataupun jangka panjang. Selain itu dikembangkan pula langkah-langkah dalam sektor transportasi seperti pada bidang penyelenggaraan angkutan umum, bidang lalu lintas, bidang perparkiran, dan penyelenggaraan terminal. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.